Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Peluang Persebaya untuk tambah pemain lokal level Liga 1 di putaran kedua semakin kecil. Dikutip dari tribunjatim.com, Persebaya Surabaya perkecil peluang belanja pemain kelas Liga 1 menatap putaran kedua. Hal itu disampaikan manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri. Apalagi jika menambah pemain Liga 1 jeda paruh musim, akan sulit karena kebanyakan pemain sudah terikat kontrak klub lain. Saya rasa untuk penambahan Liga 1 lagi sepertinya enggak. Mungkin yang terakhir ini untuk lokal Josh Brown dan M. Iqbal. Tapi yang terakhir ini masih trial. Yang lain masih baru-baru, kata Yahya Al-Kathiri. Josh Brown, pemain keturunan yang sebelumnya banyak berkiprah di luar negeri. Saat ini sedang ada 4 pemain trial. 2 pemain berasal dari tim internal Persebaya, 2 pemain Elite Pro Akademi U18. Mereka adalah bek Cardano Setiawan dan pemain tengah Tony Firmansyah. Keduanya ikut membawa Persebaya U18 memperoleh medali perunggu musim ini. 2 pemain trial lainnya, Muhammad Iqbal dan Muhammad Duta, mereka pernah berseragam Persita Tangerang musim lalu. Meski secara tegas tidak akan belanja pemain, Yahya tidak menutup peluang soal opsi peminjaman pemain. Isu berkembang, Persebaya sedang menjajaki opsi peminjaman sejumlah pemain, Irfan Jaya dan Ardi Idrus dari Bali United. Masih kami lihat dinamikanya, nanti segera terjawab, pungkasnya. Melihat kebutuhan tim untuk posisi Ardi Idrus kecil kemungkinan karena di posisi bek kanan atau kiri di Persebaya cukup ramai. Di posisi bek kanan ada Ariski Wahyu, Koko Ari Araya, Arif Catur, dan Josh Brown. Sementara bek kiri ada Altabalah dan Salman Al-Farid. Itu belum termasuk sejumlah pemain yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Sementara itu pertahanan Persebaya jadi fokus evaluasi Aji Santoso. Dikutip dari fifa.co.id. Lini belakang Persebaya Surabaya yang dinilai kurang memuaskan menjadi fokus evaluasi bagi sang pelatih Aji Santoso setelah timnya melakoni paruh pertama kompetisi Liga 1 Indonesia 2022-2023. Catatan 21 gol yang masuk ke gawang Persebaya dari 17 pertandingan sepanjang paruh pertama cukup mewakili penilaian Aji bahwa lini belakang bajul ijo belum solid. Demikian dikutip dari situs resmi Liga 1. Oleh karena itu, lini belakang bakal menjadi aspek utama yang akan diperbaiki oleh sang mantan pemain tim nasional Indonesia bersama jajaran tim pelatih Persebaya menyongsong putaran kedua Liga 1 yang rencananya mulai bergulir Januari. Semua sektor harus perlu dibenahi, terutama pemain belakang juga akan saya tata. Harus lebih kuat lagi karena kita banyak kebobolan, kata Aji. Selain lini belakang, Aji menjelaskan lini depan dari Persebaya juga belum tampil memuaskan, termasuk ketika memanfaatkan peluang di depan gawang. Masalah gol juga kita masih minim, bahkan kita minus dari gol itu. Tapi sepak bola itu kemasukan banyak juga bukan karena pemain belakang atau pemain depan kurang cetak gol. Tugasnya hanya striker juga bukan begitu, ujar Aji. Persebaya jual Dandi Maulana ke Persija, siapa penggantinya? Dikutip dari harian This Way, bursa transfer di Persebaya menghangat. Persebaya memang belum mendatangkan pemain baru, yang ada baru sebatas para pemain trial. Namun Persebaya justru melepas sejumlah nama, yang santer disebut keluar adalah Dandi Maulana. Persebaya menjual Dandi Maulana ke Persija. Bek tengah yang diboyong Persebaya dari Barito Putra bakal bergabung dengan Persija Jakarta di putaran 2. Kabarnya ia bakal pergi dengan sistem transfer. Pasalnya, Dandi masih terikat kontrak dengan Persebaya hingga akhir musim ini. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Persebaya terkait kabar ini. Pelatih Aji Santoso menyerahkan ke manajemen untuk bicara terkait dengan kedatangan atau keluarnya pemain. Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri belum mau bicara. Ia enggan bicara lebih jauh terkait transfer pemain. Dandi sendiri masih terlihat gabung latihan bersama Persebaya yang sudah digelar 2 hari terakhir. Dandi juga memilih bungkam soal ini. Selama ini Dandi memang tidak menjadi opsi utama. Ia lebih banyak menghangatkan bangku cadangan.
Aji Santoso lebih memilih duet Rizky Ridho dan Leo Lelis di belakang. Bila salah satunya absen, Aji Santoso lebih memilih Rizwan Halauhin. Baru bila keduanya absen, maka Dandi yang diturunkan. Kendati menit bermainnya terbatas, tapi bisa dikata Dandi serasa terlahir kembali. Maklum, sebelum ini karirnya sempat ternoda. Ia pernah dicoret Barito Putra karena dinilai indisipliner. Di tangan Aji Santoso label bad boy yang sebelumnya melekat mulai terkikis. Sejauh ini juga belum ada kabar Persebaya akan mencari bek tengah tambahan atau tidak. Justru kabar transfer yang menghangat adalah terkait perubahan pemain asing. Infonya saat ini Persebaya tengah melakukan pendekatan intensif dengan pemain asal Brasil. Hanya saja belum diketahui apakah pemain ini baru berkarir atau sudah tergabung dengan klub Liga 1. Salah satu pemain yang kini santer disebut dalam bidikan adalah Zé Valente. Gelandang asal Sleman ini kebetulan dari Brasil. Hanya saja manajemen PSS Sleman masih mempertahankan sang pemain. Ia masih terikat kontrak, terkecuali ia melakukan pemutusan lebih awal. Kemudian kami kutip dari surabayasuara.com, penjaga gawang muda Hernando Ari Sutaryadi resmi memperpanjang kontraknya bersama Persebaya hingga 2022 mendatang. Manajemen Persebaya Yahya Al-Kathiri memperpanjang kontrak kiper berusia 20 tahun itu dengan durasi 2,5 tahun. Kualitas Hernando Ari sendiri sudah tidak diragukan lagi. Dia pernah mengantarkan Garuda Asia menjuarai Piala AFF U16, kemudian membawa Persebaya Elite Pro Academy U20 menjuarai Liga 1 U20, dan yang terbaru dia tampil dalam 7 pertandingan terakhir tim berjuluk Bajul Ijo tersebut. Selain itu, Nando sapaan akrabnya juga mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih Aji Santoso dan dari jajaran manajemen Persebaya. Itulah alasan kenapa Persebaya Surabaya tidak ragu lagi untuk menawarkan perpanjangan kontrak dirinya. Persebaya kekeluargaannya sangat kental dan pelatih sangat baik. Alasannya membuat saya perpanjang kontrak, ujar Hernando usai teken kontrak pada Selasa 27 Desember. Kalau saya sudah nyaman di tempat ini, Persebaya, saya tidak setengah-setengah. Saya berikan semua kemampuan saya. Apalagi pelatih dan manajemen yang selalu mendukung saya, tegasnya. Sementara itu manajemen Persebaya Yahya Al-Kathiri mengatakan Hernando menjadi salah satu pemain yang memiliki durasi paling lama di Persebaya. Jika dihitung dengan kontrak terbarunya, Nando bergabung sejak 2018 hingga 2025. Saya berharap Hernando tetap berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Total kontrak 7 tahun menjadi kontrak terlama di Persebaya, beber Yahya. Saat ini Persebaya Surabaya berada di urutan ke-10 dengan total 22 poin yang sudah dikumpulkan dari 17 pertandingan. Dalam 5 laga terakhir, Persebaya berjalan kurang baik. Mereka hanya meraih sekali hasil menang, 3 kali hasil imbang, dan sekali kalah. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.